Oke, hello guys, gitu kan. Oke, kalau kalian udah lihat kata-kata bahasa Inggris gitu kan, paragraf. You know me, who am I? Welcome back with me, Miss Ayu. Jadi kita bakal bahas tentang, of course, it's about paragraph. Tapi ada dua cara untuk memahami sebuah paragraf. Yang pertama, ada beberapa orang yang mereka lebih nyaman baca teksnya dulu. Setelah itu, you go to the questions, kayak gitu kan. Ada beberapa orang yang lebih nyaman, dia look a glance. Jadi lihat sekilas aja sama si questions ini, saat itu baru go to the paragraph kayak gitu. Jadi nyari clue dulu lah istilahnya. Oke, let's try. Kita langsung bahas aja untuk paragraf ini ya. We believe the earth is about 4.6 billion years old. Jadi umurnya si bumi ini adalah 4,6 miliar. Oke, miliar tahun kayak gitu ya. At present, we are forced to look to the other bodies in the solar system for hints as to what the early history of the earth was like. Jadi untuk saat ini banyak orang yang mereka tuh mempelajari tentang solar system atau tata surya, entah itu satelit-satelit atau komet, untuk mengetahui bagaimana sih keadaannya atau sejarahnya terbentuknya si bumi itu kayak gitu. Studies of our moon, Mercury, Mars, and the large satellite of Jupiter, Saturn have provided ample evidence that all these large celestial bodies have performed. Kata-kata ample di sini, ample has the same meaning or the synonym of enough. Jadi ketika orang-orang belajar tentang Mercury, bulan, Mars, Saturnus dan lain-lain sebagainya, itu sudah memberikan enough bukti atau bukti yang cukup kayak gitu kan. Large celestial bodies had perform, bagaimana bumi itu bisa perform, terbentuknya bumi itu seperti apa. The same bombardment must have affected Earth as well. Dan ada benda-benda langit yang ketika mereka jatuh di bumi itu menyebabkan peledakan, bombardment, ledakan, dan itu berdampak banget gitu ya, berdampak banget kepada bumi. Affected Earth as well. The lunar record indicate that the rate of impact decreased to its present low level about 4 billion years ago. On Earth, subsequent, kata-kata second itu dia has the same meaning or the synonym of following. Subsequent erosion and crustal motions have obliterated the craters that must have performed during this epoch. Epoch itu sama kayak epoch itu has the synonym like period, masa. Jadi pada masa itu crustal motion itu pergeseran lempeng bumi atau gempa tektonik itu menyebabkan adanya craters. Craters itu adalah kawah atau kawah yang dia membentuk di bumi kayak gitu, dan itu pasti mengakibatkan atau berdampak kepada bentukan bagaimana bumi kayak gitu ya. Scientists, oke, kita go to the paragraph 2. Scientists estimate, jadi para penemu ini mereka mengestimasi bahwasanya the Earth's age by measuring to the ratios of various radioactive element in rocks. Jadi cara mereka mengukur age-nya atau umurnya Earth itu dengan cara melihat radioaktif, mengukur radioaktifnya elemen yang ada di rock atau bebatuan. The oldest Earth rocks tested thus far are about 1/3 billion years old. Jadi sejauh ini yang mereka tested, yang udah dites itu umur paling tuanya bebatuan itu ada 1/3 miliar tahun yang lalu kayak gitu. But no one knows, tapi masih nggak tahu ya whether apakah the oldest rock on Earth test on rock from the moon and on meteorites so that these are about 4.6 billion years old. Kita nggak tahu ya apakah yang mereka tes itu emang bener-bener umurnya segitu, apakah dia tuh yang paling tua. Tapi kalau seandainya kita belajar tentang bulan dan meteor itu mereka umurnya kurang lebih kayak gitu 4.6 billion. Scientists believe that this is the true age of the solar system and probably the true age of the earth. Jadi kalau seandainya kita belajar dari itu ya umurnya itu 4,6 miliar tahun. 4,6 miliar tahun. Jadi paling enggak umurnya si Earth itu juga segituan.
4,6 miliar tahun juga. Kita lihat pertanyaan number 1. In line 8, the word obliterated means, kata-kata obliterated itu artinya apa? Nah, ini ya ada kata-kata obliterated. And this is, kita lihat paragrafnya teksnya, dia bahas tentang subsequent erosion and crustal motion have obliterated the crashes that must have performed. Nah, jadi gara-gara ada gempa tektonik itu mereka merusak kayak gitu kan, merusak lempengan bumi, jadinya malah akibatnya dia tuh ada kawah kayak gitu kan. So it's a negative things. Kita bisa mengasumsikan bahwa yang kita butuhkan adalah kalimat atau kata negatif. While we have A, itu adalah something created, it's something positive, so it's not gonna be the right answer. Jadi dia nggak bakal jadi jawaban yang benar. Destroyed, menghancurkan, bisa jadi ya, kita keep dulu yang B. C, change, do we change something kayak gitu. Kita apakah ganti dari barang satu ke barang dua? No, we don't change anything there. Jadi C is not the right answer. D, erosion. Erosion emang ada di sini. Nih, ada erosion. Tetapi pilihan erosion itu hanya pengecoh aja. Kenapa? Soalnya seringkali kalau seandainya kita udah nggak tahu nih, mentok nggak tahu artinya obliterated, gara-gara erosion di sini disebutkan, akhirnya kita malah terkecoh. Oh, kayaknya jawabannya erosion deh. Padahal itu pengecoh aja. So erosion totally is not the right answer. And development, do we develop something there? No, not the right answer. Jadi kita udah tahu jawabannya adalah destroyed. Karena artinya obliterated sendiri itu, obliterated itu adalah lenyap, dilenyapkan. Dan artinya si destroyed ini adalah musnah. So it's the same thing, right? It's a synonym. So we got the right answer. Okay, we go on to the second question. Soal nomor 2. According to this passage, berdasarkan teks di atas ya yang udah kita bahas tadi, bagaimana caranya scientists estimate, memperkirakan the age, umur dari Earth kayak gitu kan. How do scientists estimate the age of the Earth ya? Bagaimana caranya dia kok bisa tahu nih umurnya si bumi? Kita udah pasti tahu jawabannya. Dia ada di mana jawabannya? Ada di by measuring the ratios radioactive elements in rock. Itu pasti kalian udah paham kan? Kita langsung ke paragraf mana? Tada, we get it. Nih kan, scientist estimate. Clue-nya ada kata-kata estimate. Nih, kata-kata estimate. Jadi yang perlu kita cari ya kata-kata estimate itu kayak gitu. Dan kata-kata estimate itu ada di paragraf 2. Scientist estimate gitu kan, mengestimasi the earth age by measuring the ratios of various radioactive elements in the rock. Jadi kalian udah paham, langsung ketemu nih jawabannya E. Tapi coba kita lihat yang B, C, D, E. Siapa tahu ada yang mendekati kayak gitu kan. Yang B, by examining fossils. No, we don't talk about fossils. Kita nggak ada bahas-bahas tentang fosil sama sekali. So it's not the right answer. Studying sunspot. Hey, we don't talk about sunspot atau tata letaknya matahari kayak gitu kan. So it's not the right answer too. Examining volcanic activity. Enggak, kita juga nggak bahas tentang volcanic activity. Yang kita bahas adalah mana tadi? Yang kita bahas itu pergeseran lempeng bumi. Where is pergeseran lempeng bumi, guys? It's gonna be like this one. Erosion and crustal motions, ya kan? Jadi bukan volcanic. So it's not the right answer. Studying fossil. Sama examining. Ini bedanya cuma examining, ini studying is the same thing. Jadi ini is not the right answer. We got the right answer is A. It's easy, right? Kita lanjut ke soal nomor 3 or the third question. Gampang aja, kita nggak usah baca, tutup mata aja ya kalau ini. Soalnya yang ditanyakan pasti tentang angka, dan angka di sini itu cuma ada antara 4.6 billion sama 31/3 billion years old. Jadi jawabannya antara dua itu. Masalahnya membedakan apa? Yang ditanyakan adalah scientist estimate, memperkirakan umur age of the earth. Umur dari earth atau dari bumi itu berapa? Di paragraf awal itu udah dijelaskan, we believe the earth is about 4.6 years old. Ketemukan 4.6 years old yang mana? Ya jawabannya C. Terus kalau yang 1/3 billion itu apa? Yang B ya. Years old itu adalah umur dari Earth's rock. Jadi bebatuan yang ada di bumi kayak gitu. So ini bukan
Jawaban yang benar. 4 billion juga it's totally wrong. 6 billion, no it's impossible. 4.5 billion, awas ya, hati-hati gara-gara 4,5 gara-gara kalian terkecoh kayak gitu kan, kalian jawab I. Tapi jawabannya yang benar adalah C. It's easy. Let's go on to the next questions. Okay, we go on to the pertanyaan nomor 4. Which of the following process, mana dari proses ini yang led to the obliteration of the creature formed by the bombardment of the earth by the celestial bodies. Jadi mana dari 5 proses ini yang mengakibatkan adanya terbentuknya kayak gitu ya, kebentuknya kawah dari yang disebabkan oleh celestial bodies atau benda-benda langit kayak gitu. Jadi kalau ada benda langit jatuh menghantam ke bumi gitu kan, itu ada mengakibatkan lubang buaya, lubang gitu kan, atau disebutnya creatures kayak gitu. Jadi kawah. Nah, itu kawah itu disebabkan oleh benda langit yang jatuh kayak gitu. Oke, itu dari apa gitu, penyebabnya apa, proses apa gitu. Volcanic, apakah volcanic activity, apakah kita di paragraf ini kita bahas tentang volcanic activity? Nggak ada kan, tadi di paragraf pertama pun juga di soal pertama pun juga nggak ada volcanic activity, jadi bukan. Solar radiation, apakah kita juga membahas tentang radiasi? No, bukan juga. Gravity, apakah di sini paragraf 1 yang cuma ada 2 paragraf nih kita bahas tentang gravitasi ya? Ya, enggak juga. Bukan. Crystal, oh it means, seharusnya itu kata-katanya crystal ya guys ya. Soalnya yang kita bahas adalah crystal tadi. But it kind of taper motions. Iya ya, kita bahas tentang crystal motions ini. Dan kita keep dulu. Gravity and volcanic activity, enggak, gravity enggak, volcanic enggak. Jadi jawabannya adalah crystal motion atau D. Dan itu dibuktikan di mana? Itu dibuktikan di mana tadi? Oh, I'm so sorry guys, jalannya salah. Dibuktikan di sini nih. Nih. Crystal motions have obliterated the creatures, yang membentuk adanya kawah yang disebabkan oleh benda-benda langit kayak gitu. Oke, thank you. Oke, kita bahas yang nomor 5. Apa yang ditanyakan nomor 5 apa ya sih yang diminta? According to the passage, jadi menurut teks di atas, why are scientists forced to look at other bodies in the solar system to determine the early history of the earth? Jadi kenapa sih kita harus, maksudnya si penemu harus mempelajari tentang other bodies atau hal-hal barang-barang lain kayak Moon, Jupiter, Saturn itu di solar system untuk mengetahui gimana sih bentukan awalnya terbentuknya Earth atau bumi kayak gitu. Untuk supaya apa kayak gitu kan? Human alteration of the Earth, apakah untuk kita mengetahui bergantinya, alteration itu ganti ya, sama like change on the Earth. Enggak ya, kita nggak bahas tentang pergantian bumi dari masa purba, masa batu kayak itu, no. And B, erosion and crustal motions, bisa jadi kita keep dulu ya yang ini. C, solar flares, no, kita nggak bahas tentang solar flares sama sekali. D, deforestation and global warming, kita sama-sama nggak ngebahas tentang global warming atau deforestation. Deforestation ini jarang dipakai ya, tapi artinya tuh sama kayak illegal logging. Apa illegal logging itu? Penebangan hutan secara liar ya. Itu sama kayak ini, sinonim. And E, global warming di sini udah enggak, berarti ini enggak. Dan jawabannya adalah B, erosion and crustal motion. Dan itu dibuktikan di mana? Dia itu dibuktikan di erosion and crustal motion.